Selamat pagi murid-muridku di Fearbrainer Club. Pagi ini saya akan membahas melanjutkan Zoom kita kemarin tentang ilmu gado-gado atau strategi gado-gado. Nah, banyak yang berpikir dalam hati, berpikir terus kemudian ngomong di dalam hati atau ngomong secara disampaikan kepada teman-teman atau siapa saja tentang begini. Guru ini gimana ya? Kalau naik kita disuruh TP cepat-cepat. Tapi kalau kita floating loss, jangan cut loss. Ilmu apa ini? Itu biasa. Yang masih baru-baru pasti mikirnya begitu. Tapi kalau yang udah lama, yang udah jadi Tom and Jerry 4 kali dan MC berkali-kali, akan sadar ilmunya ini mana yang benar, ilmu kamu atau ilmu guru. Dan dalam adab berguru, Anda harus tanya langsung sama guru, nggak usah ngomong di belakang-belakang gitu. Ini benar nggak sih, benar nggak? Nah, saya kasih tahu ya. Di sini saya ada catatan supaya terurut. Gurunya salah, naik suruh cepat TP, tapi kalau turun jangan cut loss. Apa-apaan ini? Nah, gini ya, pada saat kamu beli kemudian dia turun ya, ini salah siapa? Pasti salahmu, bukan salah gurumu. Kenapa? Pertama, nggak belajar cluster dengan benar, asal aja, udahlah, karena apa? Merasa jago, udah RSI 30 hajar. Dan kebetulan market mendukung, untung terus. Nah, jadi jangan serius belajar cluster. Supaya apa? Anda nggak akan nyangkut di atas. Kalaupun nyangkut di atas, itu karena kecelakaan. Contoh, pada saat Anda trading di cluster A, pangpung 5 kali untung, begitu ke-6 nyangkut. Tapi kalau menggunakan metode test the water, nggak akan masalah. Kenapa? Nyangkutnya nggak akan banyak, nggak akan sampai ratusan, nggak akan sampai puluhan banyak, nggak. Kenapa? Test the water tuh 3, 5, sampai 10. Tapi profitnya kurang nendang, Pak. Ya memang kurang nendang, karena memang lagi di A. Kecuali equity Anda 10M, boleh 100 posisi, nyangkut di A, santai, turun di B, trading lagi di B 100 posisi, turun lagi di C, trading lagi 100 posisi, nggak ada masalah. Nah, kalau equity cuma pas-pasan 1M, 2M, jangan kebanyakan gaya. Kamu nanti habis di bawahnya gitu loh. Jadi belajar cluster yang benar supaya pada saat test the water kita sadar ini test the water. Jangan beranggap bahwa test the water itu 100 posisi terus berpikirnya ini pasti terbang. Memangnya kamu bandarnya, memang bandar itu keluarga kamu, sehingga kamu dapat info dari dalam ini pasti terbang. Enggak. Candlestick, Pak, jangan percaya candlestick itu propaganda semua. Candlestick itu sarana komunikasi kepada trader di seluruh dunia. Kan dia nggak mungkin pengumuman di WA group, guys, ini mau turun, guys, ini mau naik. Nggak mungkin. Dia mainkan candlestick. Itulah propaganda psikologisnya yang membuat Anda merubah logika yang sudah benar jadi pakai emosi. Jadi tradingnya udah nggak pakai logika lagi, emosi. Nah, kalau Anda semua disiplin dengan piramid strategi, pasti selamat. Masuk atas, turun lagi, tambah. Contoh, Anda masuk di 39%, itu satu posisi. Begitu turun lagi 34%, satu posisi lagi. 30% turun, satu lagi. Terus saja sampai di satu titik baru kapan Anda full power. Nah, nanti di video berikutnya saya sampaikan, karena takutnya nggak bisa ini. Nah, jadi di situ yang membedakan master dan pemula. Kalau master itu tenang aja, cool, masuk itu nggak mesti ini. Jadi jangan kayak kita kayak pemula. Pemula itu rata-rata membedakannya gampang. Lihat aja, kalau mau masuk itu kayak orang kecanduan narkoba sama judi online. Pengennya masuk aja, sakau. Pokoknya asal beli. Nah, itu contoh. Istri saya sendiri juga begitu. Tidak terlepas, walaupun dia istri Fir Jamal, nggak
mungkin dia nggak melewati proses belajar itu. Dia juga begitu, asal beli aja. Pokoknya kalau udah beli itu tenang, kalau udah mencet tuh tenang. Nah, begitu turun baru gemetaran. Nah, itu ya banyak ya. Jadi jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirimu. Kalaupun turun Anda bisa top up, taruhlah Anda punya duit banyak. Oh, saya punya duit banyak Pak, 1M, saya ada spare 5M. Bisa. Pada saat mau cut loss, pada saat mau margin call, Anda top up. Sejago-jago apa, uang Anda berapa banyak, Anda dibatasi oleh limit. Gimana kalau limitnya udah nggak bisa terlanjur call margin duluan? Nah, jadi itu harus dipikir, pikir panjang, pakai logika, pakai otak, jangan emosi. Kenapa? Tugas bandar itu adalah merubah logika menjadi emosi. Supaya apa? Supaya Anda kalah. Nah, sekarang ini supaya saya ingat, bukan jorok, tapi supaya Anda ingat gitu loh. Kenapa? Murid-murid ini kadang suka sok jago di belakang gurunya. Nah, nanti udah call margin, udah mendekati call margin, baru guru mohon pendapatnya, mohon arahannya, ya. Nah, saya kasih tahu ini catat, ingat. Dulu saya di sekolah, di IP dulu, di PLAP dulu, ada istilah muka berak. Nah, kalau dipanggil senior langsung mukanya kayak orang berak itu. Jadi kalau Anda mau lihat ciri-ciri muka yang hampir kena call margin itu, sekali-sekali saat ngeden di kamar mandi dibawa cermin terus difoto. Oh, inilah muka saya kalau sudah mau kena call margin. Jadi supaya ingat, ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lanjut di video kedua, karena setiap video maksimum saya hanya 7 menit ya. Silakan mendengarkan video ini berulang-ulang kali, dan kemudian saya akan masuk. Kalau begitu gimana cara yang tepat Pak? Oke, saya ajarkan cara yang tepat.